setelah saya ambil resep, saya balik. Pada saat saya buka pintu, itu kain panjang yang saya bawa tuh udah ditutup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurlahati. Asal saya dari Gorontalo dan selamat datang di channel YouTube Transisi. Saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi untuk transisi tentunya kita akan mengadakan podcast bersama narasumber ataupun bintang tamu gitu. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara semuanya yang ingin pengalamannya atau ceritanya mau dimuat di transisi untuk berbagi cerita, untuk saling memotivasi dan saling mendoakan gitu ya, silakan untuk komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke teman-teman semuanya. Oke, dan untuk malam hari ini saya akan membahas tentang adik saya, yakni almarhum Alan. Aduh, sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang adik saya ini rada-rada gimana ya, sensitif banget gitu, karena memang merasa kehilangan. Oke, dan saya mau kasih gambaran sedikit tentang Alan ini. Jadi Alan ini adalah adik sepupu saya. Dia merupakan anak pertama juga dari paman saya dan juga almarhumah istrinya gitu. Jadi dia sudah yatim gitu ya. Nah, adik Alan ini sekolah di SMK Batu Daa ya, di Provinsi Gorontalo, kelas 2 gitu. Dan dia anaknya penurut, kemudian ramah sama orang-orang, terus lemah lembut kalau misalnya dia mau ngomong gitu kan. Akan tetapi ya itu tadi, dia harus terpisah sama kedua orang tuanya gitu. Sama ibunya ditinggal meninggal, sama ayahnya ayahnya sudah berkeluarga sendiri gitu. Jadi dia tinggal sama tante gitu kan. Nah, sebenarnya kalau nggak salah ya, itu tahun 2018 itu dia mengeluh sama aku sebenarnya tempat dia mengeluh gitu, katanya pengganti orang tuanya gitu. Jadi dia ngeluh gitu kan, waktu itu dia kelas 3 SMP. Dia ngeluh dia ingin sekali sekolah di SMK Batu Daa. Nah, tapi pada saat itu yang menjadi hambatan dia adalah bahwa dia tidak punya biaya gitu. Dia ingin sekali beli seragam gitu kan, tapi katanya nggak punya biaya gitu. Nah, saya yang sebenarnya punya adik 3 juga, cowok semua, itu sebenarnya saya sudah menyendiri ya di kota. Jadi untuk makan, sekolah, untuk kuliah tuh sebenarnya saya biayanya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ditambah sama adik yang almarhum ini ya, itu jadi 4 gitu. Jadi 4 yang saya awasi gitu, yang saya jaga. Nah, pada saat itu dia suka WA sama saya, katanya, "Kak, sudah mau sekolah gitu, sudah mau mendaftar, tapi sampai saat ini tidak punya pakaian dan lain sebagainya." Nah, pada saat itu saya langsung datang ya. Gimana caranya saya bisa dapatkan seragamnya itu ya, jelasnya saya usaha gitu, halal pula. Nah, saya datang sama dia. Ini saya berbicara tentang kedekatan kita. Saya datang sama dia, pas saya buka pintu, aduh sensitif banget. Pas saya buka pintu tuh, saya udah bilang sama adik saya Armin gitu ya. Saya bilang, "Dek, di video ya." Gitu. Ya udah, di video dari belakang.
pas saya mau kasih surprise ke dia, itu maunya saya tuh ngevideoin nantinya itu akan jadi motivasi dia ke depan gitu, ataupun jadi kenangan kalau misalnya dia sudah lulus SMA. Nah saya bilang, oh ini ada jejak digital gitu pada saat itu perjuangan kamu. Nah pada saat dia nggak mau sekolah atau dia ada hambatan apa, saya akan kasih lihat juga, ini coba kamu ingat-ingat pada saat itu kamu mendambakan untuk sekolah gitu kan. Nah saya pikir itu kan saya sudah berangkat tuh ke Batu Da'a. Kalau misalnya kita naik kendaraan ya nggak sampai sejam. Saya datang ke Batu Da'a, saya ketok pintu tante dan sudah ingatkan teman saya juga untuk di videoin gitu ya. Nah saya tuh berharap ketika dia di videoin gitu ya, itu tuh dia bakalan seneng banget gitu kan, mau ketawa gitu kan, karena memang pada saat itu apa yang menjadi harapan dia akan segera dia tahu gitu ya, itu adalah seragam dia. Nah pada saat saya kasih seragam, aduh sensitif banget, dia nggak seneng, dia nggak happy, nggak ceria gitu. Tiba-tiba saja langsung nangis, terus langsung peluk saya. Padahal dia tuh nggak pernah sampai meluk gitu. Dia memang adik yang paling cengeng ke saya dibanding adik-adik saya, adik-adik kandung saya. Dia tuh paling cengeng gitu. Terus saya tanya, kenapa dek? Dia bilang, dia bisik ke saya, katanya makasih sudah menjadi pengganti ayah dan ibunya gitu. Ya udah, ya namanya perempuan gitu kan, apalagi kita juga saya juga udah tinggal sendiri gitu kan. Jadi saya tuh kalau dengan situasi ataupun kondisi seperti itu ya tetap aja saya tuh cengeng gitu sebenarnya. Saya anak paling kakak, dia juga anak paling kakak, ya otomatis kita butuh yang lebih kakak lagi. Nah kalau misalnya dia udah dapet saya kakaknya, tapi sebenarnya saya cucu pertama dari semua gitu. Jadi ya udah langsung saling pelukan, nangis, dan ini ada videonya. Itulah momen haru kita berdua, dan nggak sampai di situ aja ya teman-teman. Selanjutnya dia sudah berjalan ya, untuk sekolahnya berjalan gitu. Nah kebetulan saya tinggal di kota gitu ya. Untuk puasa tahun 2021 gitu, dia datang ke saya. Dia datang, katanya dia mau puasa bareng sama saya di sini. Saya bilang iya deh, nggak apa-apa gitu. Kakak malah seneng gitu kalau misalnya ada adik-adik yang mau datang ke sini. Ya udah, dia puasa ke saya gitu kan. Dia sebenarnya biasa aja gitu, tapi ada sifat-sifat dia yang beda gitu ya. Kayak dia udah pesan-pesan gitu sama yang lain, katanya jagain saya gitu sebagai kakaknya gitu. Bahkan yang paling saya nggak lupa sama dia itu ya, waktu itu saya masuk rumah sakit, saya sakit. Nah dia ini orang ya, saya juga ya, ini kita dari kampung gitu kan, kita dari, nah kalau misalnya ukuran-ukuran kami tuh ya dari kampung, sebenarnya kalau mau ke kota tuh kita agak sulit gitu, kita agak susah untuk mencari alamat. Nah pada saat itu saya sakit, dan waktu itu kebetulan belum ada keluarga dari sana yang datang jenguk gitu.
Nah pada saat saya tidur, ini kok ada yang mijitin kaki gitu, mijitin tangan gitu kan. Pas saya tengok, ternyata adik saya gitu, almarhum. Saya bilang, ya Allah, begitu cintanya dia sama saya, sampai dia tuh mengorbankan gitu kan, yang nggak punya uang gitu, gimana caranya dia datang gitu kan. Nah pada saat puasa berjalan sampai selesai, ya alhamdulillah ya, dia mau nurut gitu. Bahkan yang tadinya dia bolong-bolong sholat, dia sholat terus. Itu saya lihat perubahannya tuh baik sekali. Cuman itu, kalau misalnya saya mau lihat dia, kadang dia tuh memalingkan pandangannya gitu kalau misalnya saya videoin atau saya fotoin. Terus setelah puasa, dia balik lagi gitu kan. Nah pada saat ulang tahunnya itu dia datang lagi ke saya gitu. Dan memang saya sudah siapkan gitu untuk ulang tahun dia gitu kan. Saya sudah rayakan. Nah nggak tahu kenapa pada saat ulang tahun itu dia ngomong kayak gini, Kak, jujur seumur hidup baru kali ini ulang tahun dirayain gitu, apalagi sampai ada kue-kue kayak gitu, kayak katanya sesuatu yang baru gitu. Nah kemudian saya bilang, ya sama dek, kakak juga nggak terlalu peduli kok yang kayak gini, yang penting kita diberikan umur yang panjang. Untuk menghibur sih sebenarnya, cara saya untuk menghibur adik-adik itu seperti itu ya, kita harus memang walaupun serapuh apa gitu, kita harus tetap kuat di depan mereka. Nah terus timbul satu pertanyaan, dan pertanyaan itu tuh sensitif banget gitu. Timbul satu pertanyaan, dia tanya gini, Kak, ini pertama kali dirayain ya itu kakak itu, katanya kakak kok baik banget sama saya gitu, padahal kita nggak serahin. Saya bilang kita sedarah loh. Terus dia bilang, nanti kalau tahun depan masih mau ulang tahun gitu ya, kira-kira masih mau dirayain nggak? Pertanyaan itu tuh sakit banget. Pada saat itu nggak ada firasat dia mau meninggal gitu, jadi cuma sedih aja. Ya Allah, sedihnya tuh cuman karena kasihan gitu, mau dirayain lagi. Saya nggak pernah terbayang bahwa itu adalah ulang tahun terakhirnya dia, dan kata-katanya itu ya sampai sekarang yang bikin hati saya sakit banget gitu. Nah sudah hari berjalan gitu kan. Nah tiba-tiba dia WA saya gitu, hanya untuk menanyakan, Kak, boleh nggak saya pacaran? Nah di situ saya kaget. Saya bukannya apa ya, tapi saya maunya tuh adik-adik saya tuh sekolahnya sampai selesai gitu. Karena saya sering tanamkan ke benak mereka bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri adalah ya kita aja. Kadang tuh orang lain menutup mata dikala kita mau butuh bantuan, butuh sandaran, butuh perlindungan. Jadi mungkin saya terlalu takut ketika adik-adik saya tuh gagal gitu. Pada saat itu saya tidak lagi membalas WA-nya dia, karena mungkin saya kecewa ya. Nah tibalah saatnya WA yang esoknya lagi. Mungkin karena dia tahu saya sudah marah, dia mengalihkan lagi pembicaraan. Dia bilang begini, Kak, ini kan sudah kelas 2 gitu, kita mau PKL di kota, boleh nggak tinggal sama kakak? Ya aku bilang boleh gitu, karena sebenarnya aku tuh cuma
nggak mau gitu adik-adik aku tuh terjerumus. Nah kalau misalnya hal-hal yang kayak di WA barusan tuh ya aku cepat respon gitu ya. Nah gak lama aku tahu gitu, aku dapat informasi ternyata dia sudah pacaran sama perempuan itu. Ya aku sebagai kakak kecewa dong, aku kecewa, tapi kecewanya aku tuh diem gitu, jadi aku nggak lagi WA dia gitu kan. Nah suatu saat dia datang ke rumah gitu, padahal aku tuh udah marah gitu kan. Dia datang ke rumah, terus saya abaikan dia sampai dia pulang. Dia tuh suka ngelirik saya, tapi saya seakan gak peduli. Dan sebenarnya itu adalah perpisahan terakhir gitu, pertemuan kita yang terakhir, dan bisa dibilang pertemuan tuh pertemuan yang gak diinginkan oleh semua orang. Sakit kalau misalnya saya ingat lagi. Dia ngelihat saya lama, ini kan ekor mata kan kita bisa ngelihat tuh. Saya lihat dia tuh lama. Nah kalau misalnya dia tuh lama natap saya kayak gitu tuh artinya dia minta jajan. Mungkin dia punya keperluan gitu kan di sekolahnya. Pas dia pergi nggak lama, waktu itu saya kan siaran di salah satu televisi gitu, di Gorontalo. Waktu itu nggak tahu kenapa saya mau siaran itu, saya maunya pakai baju putih gitu. Untuk siaran saya pakai baju putih. Bahkan saya pernah sempat, karena saya masih kecewa sama adik saya ya, saya coba-coba main TikTok gitu. Saya TikTok pada saat itu kalau nggak salah tuh jam 7 kalau nggak salah ya. Saya nge-TikTok. Ya udah saya pulang ke rumah karena HP saya lowbat, saya tidur. Kemudian terbangun, tapi HP sudah saya charge gitu kan. Nah waktu itu jam 10, udah jam 10 saya buka HP. Nah, ini ada banyak panggilan tak terjawab gitu dari adik-adik sepupu saya, ya anaknya tante yang tinggal di situ, namanya Dian. Ada juga sepupu-sepupu lain yang WA ke saya, katanya Alan kecelakaan gitu. Nah saya pikir kan ini kenakalan remaja gitu, kecelakaan biasa gitu. Terus saya bilang, tuh kan dia kan orangnya suka ngebut gitu kalau misalnya bawa motor. Saya bilang, kecelakaan gimana gitu. Nah perasaan saya tuh nggak enak ketika saya telepon sama tante saya udah nangis-nangis. Yang bikin saya trauma tuh ya, tuh kata-katanya tuh Alan kecelakaan gitu. Darahnya ngucur terus, gak habis-habis darahnya dari kepala sama mulut gitu. Itu katanya kayak air dari keran gitu, keluar terus. Nah di situ saya terdiam karena saya pikir ini udah parah banget gitu. Terus tante saya juga ngomong itu kan dibawa ke puskes Batu Daa dulu. Nah setelah itu dirujuk ke kota, dan kebetulan rumah sakit itu dekat dengan tempat saya tinggal. Nah yang bikin shock saya lagi, kata tante, tolong bawakan sarung panjang. Nah ini sarung panjang nih untuk yang saya tahu ya, kalau misalnya ada orang sakit kemudian udah butuh sarung panjang gitu, berarti udah nggak bisa ditolong gitu, udah persiapan gitu. Ya udah saya tetap menenangkan diri, saya cari sarung, saya ke rumah sakit. Nah pada saat saya sampai itu ambulans juga baru sampai. Pada saya saat mau lihat wajah adik itu udah nggak diizinin lagi, langsung ke UGD gitu.
dari UGS saya pengen banget ngeliat tapi nggak dibolehin. Nah ini semua udah nangis gitu, dan saya memaksakan diri untuk masuk karena di situ tuh mau semua gitu ya, mau dari pas masuk tuh kan diminta tanda tangan keluarga, ya udah saya gitu, pokoknya semua saya bertanggung jawab. Pada saat dikasih kesempatan untuk masuk, ya udah saya yang masuk, dan betapa terkejutnya saya, ya Allah. Parah banget. Itu darah yang dia muntahkan tuh udah kayak ada tabung ya, itu udah penuh. Napasnya tinggal sekali-sekali gitu ya. Di situ saya bisikin, ayo dek berjuang, kakak udah berjuang sejauh ini, masa kamu enggak gitu. Saya kuatkan dia, ayo dek berjuang sedikit lagi. Karena jujur saya juga sering di rumah sakit dan saya sering koma. Saya bilang kamu pasti kuat gitu, ayo berjuang lagi gitu. Nah pada saat itu dokter minta saya untuk ngambil resep gitu, tapi di sisi lain saya nggak tega gitu ninggalin adik, karena ada juga suster yang katanya tolong di ngajiin gitu. Pada saat itu saya nggak bawa Al-Quran ya, jadi saya ngaji apa yang saya tahu gitu. Jadi saya ngaji, terus dokter bilang ambilkan resep gitu, suntik katanya, dan obat gitu. Saya ambil resep ya, saya angkat kedua tangan saya bilang ya Allah, jika mau diambil jangan sekarang tuh. Nggak tahu kenapa saya bisa ngomong kayak gitu. Saya masih mau minta maaf gitu. Setelah saya ambil resep, saya balik. Pada saat saya buka pintu, itu kain panjang yang saya bawa tuh udah ditutup gitu ke kepalanya. Nah, saya nggak percaya gitu, saya bilang buka lagi gitu, coba lagi gitu. Nah pada saat itu dokter dan perawat itu ya tanya ke saya, ini masih muda gitu, kemungkinan besar dia masih kuat untuk diselamatkan, akan tetapi resiko terbesarnya adalah ketika dipompa gitu ya, itu tulang rusuknya itu bisa patah gitu. Saya bilang lakukan aja dok gitu, yang penting adik saya balik gitu. Ya udah, mereka udah mulai pompa, katanya 3 menit doang. Sudah dipompa gitu. Itu garisnya tuh mulai berdetak lagi gitu, dan saya seneng gitu ya. Tapi yang saya heran, kok udah berdetak tapi masih dipompa gitu. Saya tuh nggak pernah mata saya tuh beralih gitu, saya selalu melihat adik saya dan monitor itu. Terus tiba-tiba para dokter tuh diam, nggak pompa lagi gitu. Jadi saya tanya, ini udah sembuh, maksudnya udah pulih atau gimana gitu. Katanya udah nggak ada gitu, udah nggak bisa diselamatin. Katanya adik saya udah nggak bisa diselamatin. Nah saya marah dong, saya nggak percaya gitu. Saya tahu adik saya kuat gitu, saya kuat kakaknya gitu. Terus saya bilang, ini kan masih berdetak gitu loh, monitornya masih kayak gini, belum lurus gitu. Katanya itu hanya aku udah lupa ya,
udah aku nih, pokoknya udah lupa gitu alasannya kenapa masih berdetak sekali-sekali. Cuman katanya itu udah lurus deh, coba kamu lihat lagi. Pas saya lihat tuh udah lurus gitu. Saya nggak, di situ saya udah nggak nangis lagi, nggak tahu kenapa saya udah nggak nangis lagi. Biasanya kan langsung histeris gitu kan kalau kita lihat. Saya udah nggak nangis lagi, tapi lutut saya tuh udah nggak kuat gitu. Saya langsung duduk di lantai, mandangin dia gitu dari bawah. Dan kemudian tante sama adik-adik saya datang gitu. Nah, mereka langsung histeris, mereka nangis. Nah, pada saat itu juga kita minta adik untuk almarhumnya untuk dibawa ke rumah. Jadi saya juga mau kasih informasi bahwa itu kecelakaan. Dia mau belok ke rumah gitu, mau belok. Jadi pas dia mau belok tuh ditabrak dari arah berlawanan. Terus pada saat ambulansnya mau berangkat gitu, saya masih nggak percaya. Saya masih berharap ini hanya mimpi. Udah sampai di rumah, itu nggak tahu kenapa saya nggak mau pisah sama dia. Saya mau duduk terus sama dia. Itu kan dia orangnya suka menggenggam tangan saya gitu. Nah, pada saat itu saya buka tangannya, saya pegang erat tangannya, dan di situ saya yakinkan diri saya bahwa semua kita akan ke sana. Hanya saja siapa yang duluan gitu, siapa yang akan dipanggil duluan gitu. Nah, dari rumah sakit itu kan pada saat dia ditangani itu katanya kehabisan darah gitu. Nah, di situ tuh disuruh cari darah gitu, dan saya dapat darahnya. Saya udah kantongi surat keterangan gitu bahwa ini sudah ada dari PMI dapat darah gitu. Dari saya kantongi itu dia belum meninggal, masih sementara kritis gitu pada saat itu. Nah, dia meninggal menunggu dijemput sama ambulans itu kurang lebih pokoknya agak lama gitu ya. Pas sampai pulang itu dia meninggalnya jam 3 subuh gitu. Bayangkan dari jam 3 subuh sampai pulang ke Batu Daa, kemudian dimakamkan gitu ya. Dimakamkan itu agak-agak jam 10-an gitu juga. Itu surat keterangan PMI sampai di kuburan tuh saya bawa gitu. Nggak tahu kenapa itu teman-teman ataupun saudara bilang ternyata di kuburan tuh saya selalu ngomong kayak gini, ayo bangun deh, ini surat dari PMI kamu ada semua. Sampai di kuburan saya tuh bawa surat dari PMI itu. Sampai dikubur ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang jelas saya berharap dia di sana tenang, dan kalau dikasih kesempatan sama Allah gitu untuk ketemu atau dia bisa berada di depan saya saat ini, saya cuma mau bilang yang pertama adalah maafkan kakak, yang kedua kakak cuma mau bilang kakak sayang,
Dan saya buka channel YouTube ini jujur itu dari nol. Nyatanya saya nggak bisa ngedit sama sekali. Dan hari ini tanggal 13 September 1 tahun kepergian dia, makanya saya buka channel ini. Yang cita-citanya juga jadi YouTuber, hari ini saya wujudkan. Saya nggak peduli ke depannya mau banyak orang suka ataupun enggak. Dan untuk adik, semoga kamu baik-baik di sana, Dek. Tadi maghrib juga kita sudah bikin tahlilan untuk mendoakan almarhum, semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk doanya adik saya almarhum Malan, semoga tenang di sana. Dan untuk teman-teman juga yang pernah kehilangan, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Yang jelas saya lega gitu bisa berbagi sama teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.